Assalamualaikum anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Paragraf ke-1 membicarakan tentang kemeriahan pawai budaya yang sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Dari teks bacaan pawai budaya dapat kita temukan gagasan pokok di awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Untuk kalimat selanjutnya disebut gagasan pendukung, yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Yang pertama, bacalah paragraf tersebut dengan seksama. Kedua, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir paragraf tersebut. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Apakah kalimat pertama atau kalimat terakhir? Yang keempat, gagasan pokok dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Setelah kalian membaca paragraf pertama tadi, selanjutnya kalian baca paragraf kedua sampai kelima dan temukan gagasan pokok dan pendukungnya. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Sebagai contoh, Siti berasal dari Padang. Makanan khas Padang yaitu rendang. Rumah adat Padang yaitu rumah gadang. Bayu berasal dari Yogyakarta. Makanan khasnya yaitu gudeg. Rumah adatnya yaitu rumah joglo. Udin berasal dari Jakarta. Makanan khasnya yaitu soto Betawi. Keseniannya yaitu ondel-ondel. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang ayo kita tulis pada kolom berikut sikap menghargai keberagaman dan sikap tidak menghargai keberagaman.
Sikap menghargai keberagaman. 1. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. 2. Saling gotong royong. 3. Saling menghormati dan menghargai adat serta budaya daerah masing-masing. 4. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan ras dan suku. 5. Menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya, sikap tidak menghargai keberagaman. 1. Bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. 2. Memaksakan kehendak orang lain. 3. Hanya mempelajari budaya daerah sendiri. 4. Menjelek-jelekan adat dan budaya dari teman yang berbeda daerah. 5. Tidak mau menolong teman yang kesusahan. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kendang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya, tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Kalian telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Bisa ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar, yaitu telinga. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.